Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Pada kesempatan ini kita akan membahas silogisme hipotetis atau kias arti. Sebelumnya kita sudah membahas silogisme kategoris atau kias hamli. Nah, sebetulnya kalau Aristoteles itu tidak membagi silogisme itu kepada silogisme hipotetis, tapi cukup saja hanya silogisme kategoris atau kias hamli. Nah, adapun yang membagi silogisme kepada silogisme hipotetis itu adalah muridnya, yaitu Audimus dan Theophrastus, ya kalau tidak salah. Nah, apa ya kias arti itu atau silogisme hipotetis dan seperti apa? Kias arti atau silogisme hipotetis adalah silogisme yang premis pertamanya berupa proposisi hipotetis dan premis berikutnya berupa proposisi kategoris, baik yang bersifat menetapkan atau afirmatif atau meniadakan negatif. Nah, kita kan tahu bahwa silogisme ini adalah salah satu bentuk penyimpulan ya, atau berpikir yang bilkuah, tidak secara langsung. Dan kemarin sudah dibahas silogisme kategoris atau kias hamli. Nah, silogisme hipotetis ini juga sama ya, merupakan cara berpikir atau bentuk penyimpulan yang tidak langsung ya, sekalipun ada sebagian yang mengatakan bahwa silogisme hipotetis ini bukanlah merupakan penyimpulan tidak langsung, tetapi termasuk penyimpulan langsung ya, dengan alasan bahwa kesimpulannya itu sudah ada pada premis pertamanya. Kita ulas ya sebentar ini soal pengertiannya. Jadi silogisme hipotetis ini adalah silogisme yang premis pertamanya berupa proposisi hipotetis. Nah, penyimpulan itu atau proses berpikir itu kan terdiri dari premis-premis ya. Nah, premis pada proposisi hipotetis itu yang pertama berupa pada silogisme hipotetis itu berupa proposisi hipotetis. Ya, makanya kan disebut dengan silogisme hipotetis. Itu karena premis pertamanya berupa proposisi hipotetis. Nah, proposisi hipotetis itu adalah proposisi yang antar bagiannya itu memiliki hubungan ketergantungan. Dan kalau hubungan ketergantungannya itu saling menetapkan, itu disebut dengan proposisi hipotetis kondisional ya, atau Qadiyah Syartiyah Muttasilah. Dan kalau menunjukkan berlawanan, jadi hubungan ketergantungan
antar bagiannya itu menunjukkan berlawanan atau saling menegasikan, itu disebut dengan disjungtif ya, atau sartiyah munfasilah. Nanti akan bisa dilihat di contoh ya. Nah, sementara premis selanjutnya atau premis berikutnya itu berupa proposisi kategoris, baik yang bersifat menetapkan atau meniadakan atau negatif. Ini kan sebelumnya sudah diketahui ya. Jadi proposisi kategoris itu adalah proposisi atau ungkapan yang utuh yang di dalamnya itu ada penetapan hukum terhadap subjek. Nah, penetapan hukumnya itu bisa afirmatif, mengiyakan ya, contohnya bahwa api itu panas. Nah, bisa juga negatif gitu, menegasikan api itu tidak dingin. Nah, itu menegasikan dingin dari api. Nah, itu sekilas ya pengertian silogisme hipotetis atau kiasati. Nah, di dalam silogisme hipotetis ini ada aturannya ya. Jadi ini sebagaimana di dalam silogisme kategoris. Yang pertama itu jika qodiyahnya sartiyah mutasila atau kondisional, yang artinya ini proposisinya, antar bagian proposisinya itu memiliki hubungan keterkaitan dan hubungan keterkaitannya itu saling menetapkan, maka aturannya yang pertama menetapkan muqaddam ya, atau antiseden itu menghasilkan kesimpulan berupa menetapkan tali atau konsekuen. Yang kedua, meniadakan tali atau konsekuen itu menghasilkan kesimpulan berupa meniadakan muqaddam atau antiseden, dan tidak mesti kebalikannya. Nah, ini bisa dilihat di contoh. Jika Umar bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Sedangkan Umar bersungguh-sungguh, jadi ia akan berhasil. Nah, ini yang disebut dengan silogisme hipotetis. Ya, jadi premis pertamanya itu berupa proposisi hipotetis. Jika Umar bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, ini proposisi hipotetis kondisional ya, karena ini antar bagiannya saling menguatkan. Jadi bersungguh-sungguh itu menetapkan keberhasilan ya. Jika Umar bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Jadi sebetulnya kan berpikir silogisme hipotetis ini, kita mencari hukum ya, atau ungkapan berupa hukum sebab akibat atau kausalitas ya, atau kalau yang disebut disjungtif nanti itu menetapkan ungkapan alternatif gitu. Nah, sehingga sebagian juga menyebutnya sebagai silogisme alternatif gitu. Nah, kemudian kita menetapkan realita gitu. Jadi seperti ini, jika Umar bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, ini ungkapan sebab akibat ya, kausalitas. Nah, kenyataannya misalnya sedangkan Umar itu bersungguh-sungguh. Ya, Umar bersungguh-sungguh. Jadi menetapkan muqaddam. Ya, menetapkan muqaddam.
Jika Umar bersungguh-sungguh, nah itu muqaddam. Ini sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ia akan berhasil. Jadi kesimpulannya itu menetapkan tali atau konsekuen. Jadi ia akan berhasil. Jadi kalau Umar itu bersungguh-sungguh, ya, ia akan berhasil. Sebab premis pertamanya, jika Umar bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, sedangkan Umar bersungguh-sungguh, jadi ia akan berhasil. Nah, itu menetapkan muqaddam, menghasilkan kesimpulan berupa menetapkan tali atau konsekuen. Yang kedua itu meniadakan tali, menghasilkan kesimpulan berupa meniadakan muqaddam. Nah, jika Umar bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, sedangkan Umar tidak berhasil, ini ditiadakan ya, dinegatifkan talinya. Kan tadi maka ia akan berhasil, menjadi Umar tidak berhasil. Nah, maka kesimpulannya itu meniadakan muqaddam. Jadi ia tidak bersungguh-sungguh. Ya, karena kan tadi jika Umar bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, sedangkan Umar itu tidak berhasil kenyataannya. Jadi ia tidak bersungguh-sungguh. Ya, oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pemikiran ini, ya kalau mau berhasil harus bersungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kedua, jika qadiyahnya sartiyah munfasilah, ya, sartiyah munfasilah atau disjungtif. Nah, ini ada 3 macam, ya. Ada mani'ul jami wal khulu atau disjungtif eksklusif. Kemudian ada mani'ul jami, kemudian ada mani'ul jami wal khulu. Nah, ini jika qadiyahnya sartiyahnya munfasilah, mani'ul jami wal khulu, disjungtif eksklusif, maka aturannya itu menetapkan muqaddam, ya, atau antiseden, menghasilkan kesimpulan berupa meniadakan tali atau konsekuen. Nah, ini bisa dilihat di contoh pertama. Manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Nah, ini yang seperti ini namanya kan qadiyah sartiyah munfasilah, ya, atau proposisi disjungtif. Sebab antar bagiannya ini saling menegasikan atau menunjukkan berlawanan. Jadi hidup itu kan berlawanan dengan mati. Ya, hidup ini berlawanan dengan mati. Nah, tetapi mani'ul jami wal khulu, ya, mani'ul jami wal khulu ini jadi tidak bisa terjadi berbarengan kedua-duanya, ya, berkumpul keduanya, artinya terjadi kedua-duanya, dan tidak juga tidak terjadi kedua-duanya. Jadi hidup dan mati itu tidak bisa terjadi dua-duanya berbarengan gitu, ya, hidup ya mati. Nah, kalau hidup ya tidak mati, kalau mati tidak hidup, dan juga tidak bisa tidak kedua-duanya, tidak hidup dan tidak mati gitu. Ya, nah ini yang disebut dengan mani'ul jami wal khulu, ya, qadiyah sartiyah munfasilah mani'ul jami wal khulu atau disjungtif eksklusif. Nah, yang pertama itu menetapkan muqaddam, sedangkan Umar hidup. Nah, ini menetapkan muqaddam, sedangkan Umar hidup. Nah, maka kesimpulannya itu meniadakan tali. Jadi meniadakan ada kalanya mati, ada kalanya mati. Nah, itu meniadakan artinya dinegatifkan. Jadi Umar tidak mati. Nah, jadi Umar tidak mati, itu kesimpulannya. Jadi manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati, sedangkan Umar hidup kenyataannya. Ya, jadi Umar itu tidak mati. Jadi kalau hidup ya tidak mati. Nah, ini aturannya, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya meniadakan muqaddam atau antiseden ini menghasilkan kesimpulan berupa menetapkan tali, ya, atau konsekuen. Manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati.
Nah, sedangkan Umar tidak hidup. Jadi ini dinegatifkan ya, meniadakan mukodam. Nah, sedangkan Umar tidak hidup. Jadi Umar mati. Nah, itu menetapkan tali ya, atau menetapkan tali ya, atau konsekuen. Jadi Umar mati. Gitu. Jadi Umar mati. Manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Sedangkan Umar itu tidak hidup. Nah, jadi Umar mati. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika qodiyahnya mani'ul jami atau alternatif, mani'ul jami itu tidak bisa berbarengan atau terjadi kedua-duanya berbarengan gitu. Nah, maka hanya bisa menetapkan dan menghasilkan kesimpulan berupa meniadakan bagian lainnya saja. Jadi menetapkan. Misalnya, jalan itu terkadang menanjak, terkadang menurun. Nah, ini mani'ul jami yang seperti ini. Ya, atau alternatif. Jadi qodiyahnya mani'ul jami. Tidak bisa terjadi kedua-duanya, mani'ul jami. Tidak bisa terjadi misalnya ada jalan yang nanjak sekaligus juga menurun, itu nggak bisa. Nah, tetapi tidak terhalang, tidak terjadinya, artinya bisa tidak terjadi kedua-duanya. Jadi bisa saja misalnya ada jalan itu tidak menanjak, tidak pula menurun, tetapi mungkin jalannya itu mendatar. Nah, yang seperti ini itu ketentuannya hanya bisa menetapkan mukodam gitu, atau menetapkan salah satu bagiannya dan menghasilkan kesimpulan berupa meniadakan bagian lainnya. Nah, menetapkan sedangkan jalan ini menanjak. Ya, sedangkan jalan ini menanjak, kan ini menetapkan mukodam ya. Jalan itu terkadang menanjak. Nah, sedangkan jalan ini menanjak kan gitu. Jalan itu terkadang menanjak, terkadang menurun, sedangkan jalan ini menanjak kenyataannya. Nah, maka kesimpulannya itu jadi jalan ini tidak menurun. Ya, kalau jalan ini menanjak artinya tidak menurun. Ya, tidak menurun. Itu sudah pasti. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak bisa sebaliknya. Misalnya jalan itu terkadang menanjak, terkadang menurun. Sedangkan jalan ini tidak menanjak gitu. Sedangkan jalan ini tidak menanjak. Jadi ini ditiadakan, dinegatifkan. Jadi jalan ini menurun. Nah, ini kan menjadi salah ini, ya. Jadi jalan ini tidak menanjak, jadi jalan ini menurun, padahal kan tidak mesti menurun kalau tidak menanjak itu. Ya, bisa saja jalannya datar. Nah, kemudian bagaimana jika qodiyahnya munfasilah mani'ul khulu atau disjunktif inklusif? Nah, ini hanya bisa meniadakan. Kalau yang tadi itu hanya bisa menetapkan salah satunya. Kalau ini hanya bisa meniadakan salah satu dari dua bagian proposisi yang menghasilkan kesimpulan berupa menetapkan bagian lainnya saja. Itu. Jadi ini meniadakan, menegatifkan. Nah, maka kesimpulannya berupa menetapkan. Khalid ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Nah, ini mani'ul khulu. Jadi tidak bisa tidak terjadi dua-duanya. Misalnya tidak di lautan kemudian tenggelam gitu. Masa tidak di lautan tenggelam gitu. Ya, tetapi ini bisa terjadi kedua-duanya gitu. Di lautan tidak tenggelam. Nah, itu bisa karena kan mungkin di lautannya pakai kapal atau perahu. Nah, Khalid ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Sedangkan Khalid tidak di lautan kenyataannya. Ini kan meniadakan. Nah, jadi Khalid itu tidak tenggelam, menetapkan. Ya, kalau Khalid tidak di lautan, itu kan tidak tenggelam gitu. Ya.
Sedangkan Khalid tidak di lautan, jadi Khalid tidak tenggelam. Jadi kesimpulannya, jika qadiyahnya syartiyah mutasila atau kondisional, itu menetapkan, meniadakan. Artinya menetapkan muqaddam itu kesimpulannya menetapkan tali, ya. Meniadakan muqaddam kesimpulannya meniadakan tali. Nah, kemudian jika qadiyahnya syartiyah munfasilah, mani'ul jami wal khulu, disjunktif eksklusif, itu menetapkan, meniadakan, menetapkan. Jadi menetapkan muqaddam itu kesimpulannya meniadakan atau menegatifkan tali. Nah, meniadakan muqaddam kesimpulannya menetapkan tali. Nah, kemudian yang ketiga, jika qadiyahnya mani'ul jami atau alternatif, itu menetapkan, meniadakan, ya. Jadi menetapkan salah satu bagian proposisi, kesimpulannya meniadakan atau menegatifkan bagian lainnya. Nah, kemudian yang keempat, jika qadiyahnya munfasilah mani'ul khulu atau disjunktif inklusif, itu meniadakan, menetapkan. Jadi hanya bisa meniadakan bagian proposisi itu, kemudian hasilnya berupa menetapkan tali, ya. Nah, kemudian di dalam Sulamun Nawrah ini ada penjelasannya, ya. Seperti ini supaya tahu saja, ya, bagaimana membacanya, kemudian artinya lah begitu saja. Karena kan maksudnya, ya, itu yang tadi yang sudah dijelaskan. Wahwalladzi, ya, wahwalladzi dalla ala natijati audidiha bil fi'li la bil quwwati fa iyyaku syarti udzati soli antaja wad'u dzaka wad'atali wa raf'u talin raf'a awalin wa la yaljamu fi aksihi mali manjala wa iyakun munfasilan fawad'u dha yuntiju raf'a dhaka wal aksu kadha wa dhaka fil akhasi thumma iyakun mani'a jam'in babi wad'i dhajukin raf'u li dhaka dhuna aksin wa idha mani'a raf'in kana fahwa aksu dha. Nah, wahwa qiyas syarti itu atau silogisme hipotetis itu adalah alladzi dalla ala natijah, yang menunjukkan pada kesimpulan. Audidiha atau lawan kesimpulannya itu bil fi'li la bil quwa. Nah, ini pendapat ulama yang mengatakan bil fi'li, jadi secara langsung la bil quwa, ya, tidak secara tidak langsung, karena kesimpulannya pada dasarnya itu sudah ada pada premis pertama, ya, pada premis pertama yang berupa proposisi hipotetis. Fa iyyaku syarti udzati soli. Nah, jika qiyas syarti atau silogisme hipotetis itu datisol, ya, syartiyah mutasila atau kondisional, antaja wad udzaka wad athali. Nah, jadi menetapkan muqaddam itu menghasilkan menetapkan tali. Jadi kesimpulannya berupa penetapan tali, ya, atau konsekuen, ya. Kan anteseden konsekuen, atau istilah Arabnya itu muqaddam tali, ya, muqaddam tali. Wa raf'u talin raf'a awwalin wala. Jadi meniadakan tali. Nah, ini meniadakan, ya. Jadi meniadakan tali itu meniadakan muqaddam, wala yaljamu fi aksima, dan tidak mesti sebaliknya liman jala, karena kan sudah jelas, ya. Jadi ungkapannya itu kan sebab akibat, gitu. Tadi itu kan jika
bersungguh-sungguh, ya, maka jika Umar bersungguh-sungguh, maka Umar itu akan sukses. Nah, jadi kalau menetapkan muqaddam, ya menetapkan tali. Gitu. Kalau misalnya bersungguh-sungguh, ya sukses gitu. Wa iyakun munfasilan fawad'udha, dan jika wa in yakun, jika kias artinya itu munfasilan, ya munfasil, sartiyah munfasilah atau disjungtif, itu fawad'udha, menetapkan muqaddam itu yunti zuraf adzaka, jadi menetapkan kesimpulan atau meniadakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu meniadakan tali, ya, meniadakan tali. Wal aksu kada. Nah, wal aksu kada. Jadi sebaliknya juga begitu, ya. Jadi kalau meniadakan muqaddam, yaitu menetapkan tali. Wa dzaka fil akhos. Nah, dan itu adalah fil akhos. Fil akhos ini di ketika qodiyahnya itu munfasilah mani'ul jami wal khulu, ya, mani'ul jami wal khulu. Tsumma iyakun mani'a jam'in. Nah, kemudian kalau mani'a jam'in, mani ajam itu mani jami, ya, yang tidak bisa berkumpul atau terjadi berbarengan, tetapi bisa tidak terjadi kedua-duanya, ya, seperti tadi itu menanjak dan menurun. Jadi tidak bisa ya menanjak ya menurun, tapi bisa tidak terjadi dua-duanya, tidak menanjak dan tidak menurun, artinya mendatar. Pabiwad idza, ya, maka itu dengan menetapkan muqaddam, hasilnya itu meniadakan, ya, tali zukin, ya, dimengerti raf'u lidzaka, gitu, ya. Jadi meniadakan raf'un lidzaka itu meniadakan tali. Dzuna aksin, tidak sebaliknya. Wa idza mani arafin. Nah, kalau mani arafin di sini mani'ul khulu yang tadi. Jadi tercegah, ya, tidak terjadinya. Ya, seperti tadi itu di lautan, ya, antara di lautan, tidak di lautan, kemudian di lautan kemudian tidak tenggelam, begitu. Di lautan tidak tenggelam. Nah, itu kan tidak bisa tidak terjadi, ya, keduanya. Mani arafin, ya, mani arafin. Jadi mani khulu, ya, tidak bisa tidak terjadi kedua-duanya. Nah, tetapi bisa terjadi kedua-duanya, ya, di lautan tidak tenggelam karena menggunakan kafal. Kana fahuwa aksuda. Nah, maka itu tinggal sebaliknya yang mani ujami, ya. Sebaliknya artinya meniadakan muqaddam. Nah, itu menetapkan tali, ya, menetapkan tali. Nah, itu saja mungkin pembahasan dari silogisme hipotetis atau kias arti. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, kemudian bisa diimplementasikan di dalam kehidupan, ya, khususnya di dalam kegiatan yang banyak, ya, melibatkan pemikiran atau proses penyimpulan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.